Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Perhutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Perhutanan Universitas Gadjah Mada. UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Kasus ijazah mantan Presiden Jokowi sudah lama jadi perbincangan panas, tapi kenapa sampai sekarang belum juga selesai? Apakah ini memang rumit atau ada alasan lain di baliknya? Dalam video ini saya akan kupas tuntas 5 cara konkret yang bisa membuat kasus ini cepat tuntas. Bukan sekadar teori, tapi langkah nyata yang bisa dilakukan sekarang juga. Kalau semua ini dilakukan, kita tidak perlu lagi menebak-nebak, tidak perlu lagi bertanya-tanya. Tapi apakah para pemegang kekuasaan mau membuka tabir ini? Atau kita akan terus dipaksa menunggu tanpa jawaban pasti? Tonton sampai akhir, karena di sini bukan hanya soal ijazah, tapi soal masa depan kepercayaan kita pada kepemimpinan dan negara ini. Terkait ijazah yang tadi sudah kami jelaskan juga, kita melaksanakan uji banding. Uji banding yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Bahkan kami dan penyidik pun map yang digunakan itu masih sama. Map yang dimiliki yang untuk menyimpan Bapak Jokowi sama beberapa rekannya itu masih sama map yang digunakan saat diterima sampai sekarang masih ada dan kelihatan sudah, kalau saya katakan sudah kumal. Pertama, tunjukkan saja ijazah asli secara terbuka. Kalau memang tidak ada masalah dengan ijazah mantan Presiden Jokowi, kenapa hal sesederhana ini tidak kunjung dilakukan secara terbuka? Bukankah solusi paling cepat dan elegan adalah menunjukkan dokumen aslinya secara fisik di hadapan publik, lengkap dengan verifikasi dari lembaga independen yang kredibel? Selama ini yang diperlihatkan ke publik hanyalah salinan atau fotokopi yang kualitasnya buram, tidak konsisten, bahkan disebut-sebut mengandung kejanggalan teknis seperti jenis font dan nomor urut yang tak lazim. Bukankah justru ini memperkeruh keadaan? Semakin lama dibiarkan seperti ini, semakin besar kecurigaan masyarakat. Apalagi ketika yang menyuarakan pertanyaan ini justru dikriminalisasi atau dibungkam, bukan diberi jawaban yang transparan. Padahal rakyat tidak sedang menuntut hal yang mustahil. Mereka hanya meminta kejelasan atas dokumen yang menjadi dasar legalitas pencalonan presiden, jabatan publik tertinggi di negeri ini. Kalau untuk mendaftar PNS saja harus pakai ijazah yang bisa diuji, diverifikasi, bahkan bisa digugurkan jika palsu, mengapa saat menyangkut presiden, publik justru harus menerima begitu saja tanpa ruang kritis? Lalu, kenapa istana tidak mengadakan konferensi pers resmi menampilkan ijazah asli langsung dari tangan presiden, didampingi oleh perwakilan kampus, Kementerian Pendidikan, dan lembaga forensik dokumen independen? Mengapa kita hanya diberi potongan-potongan gambar dari layar media yang tidak bisa dibuktikan keabsahannya secara akademik dan legal? Kritiknya sederhana namun tajam. Kalau benar tidak ada yang disembunyikan, seharusnya proses klarifikasi ini selesai dalam 1 hari, bukan bertahun-tahun. Transparansi yang sederhana bisa menutup spekulasi.
Tapi ketika justru yang muncul adalah penghindaran, pengalihan isu, dan tindakan represif terhadap pengkritik, publik punya alasan untuk semakin curiga. Dan disinilah pertanyaan reflektifnya muncul dengan tajam. Jika menunjukkan ijazah asli adalah cara paling cepat untuk meredam tuduhan, lalu kenapa tidak pernah dilakukan secara terbuka dan meyakinkan? Apa yang sebenarnya ditakuti dari keterbukaan ini? Apakah mungkin yang sederhana justru jadi rumit karena ada sesuatu yang memang sengaja disembunyikan? Kedua, setelah menunjukkan dokumen fisik secara terbuka, langkah logis berikutnya adalah melakukan audit forensik independen terhadap ijazah tersebut. Jangan berhenti di tataran visual semata, tampilkan proses ilmiah yang bisa diuji, diulang, dan dipercaya. Publik tidak cukup diyakinkan hanya dengan gambar ijazah atau klaim satu pihak. Yang dibutuhkan adalah pemeriksaan objektif secara forensik. Kertasnya dari tahun berapa, tintanya jenis apa, apakah tanda tangan dan cap itu otentik, dan apakah seluruh unsur dalam dokumen itu konsisten dengan standar akademik di tahun yang diklaim. Isu yang muncul di publik bukan sekadar karena ada yang iseng mencurigai. Ada banyak kejanggalan teknis yang dibahas serius oleh para akademisi dan pengamat dokumen. Mulai dari penggunaan font Times New Roman yang disebut belum tersedia secara umum di era 1980-an hingga format penulisan yang dinilai tidak lazim. Kalau ini hanya dijawab dengan retorika atau narasi sepihak, maka persoalan tak akan pernah selesai. Maka pertanyaannya, kenapa tidak dibuka saja ruang bagi audit ilmiah yang dilakukan oleh tim ahli dokumen independen yang tidak punya kepentingan politik dan bisa bekerja secara objektif? Negara ini punya teknologi canggih untuk mengaudit pajak, memeriksa rekening, bahkan menyadap pembicaraan. Lalu, kenapa justru pada hal sesederhana ini, selembar ijazah, kita seperti kehilangan kapasitas verifikasi? Lebih ironis lagi, ketika publik mempertanyakan hal ini, jawaban yang muncul adalah pembelaan emosional, bukan data ilmiah. Sementara semua tahu, dalam dunia akademik dan hukum, yang dibutuhkan bukan loyalitas, tapi bukti yang bisa diuji. Audit forensik seharusnya bukan sesuatu yang menakutkan, jika memang tak ada yang perlu disembunyikan. Dan ini yang harus direnungkan bersama. Kalau negara yakin ijazah itu asli, mengapa untuk audit ilmiah terbuka? Apa yang lebih membahayakan? Hasil audit yang jujur, atau terus membiarkan rakyat hidup dalam ketidakpastian dan kecurigaan? Kenapa kita sebagai bangsa lebih mudah percaya pada opini, tapi takut pada bukti ilmiah? Ketiga, setelah audit dokumen dilakukan secara ilmiah, maka langkah berikutnya yang tak kalah menghadirkan orang-orang yang terlibat langsung dalam proses akademik Presiden Jokowi. Jika benar beliau pernah kuliah, tentu seharusnya ada dosen pembimbing skripsi, dosen penguji, teman seangkatan, bahkan petugas administrasi yang bisa bersaksi secara langsung dan terbuka. Namun yang jadi pertanyaan besar, mengapa hingga hari ini sosok-sosok kunci itu tidak muncul ke publik dengan jelas dan gamblang? Kita hanya mendengar nama-nama yang disebut sepihak, terkadang berubah-ubah, terkadang justru dibantah oleh orang yang bersangkutan sendiri. Misalnya, ada yang disebut sebagai dosen pembimbing, tapi kemudian orang itu justru berkata, saya tidak pernah membimbing skripsinya Jokowi. Ini bukan hal sepele. Ini menyangkut kredibilitas akademik seseorang yang pernah menjabat 2 periode sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam dunia akademik, sidang skripsi bukanlah proses sembunyi-sembunyi. Selalu ada catatan administratif, berita acara sidang, penguji, nilai akhir, dan tentu saja skripsi itu sendiri yang biasanya tersimpan di perpustakaan kampus. Tapi dalam kasus ini, semuanya serba kabur. Skripsi tidak bisa diakses publik. Data dosen pembimbing tidak konsisten, dan anehnya, tak ada satupun video, foto, atau arsip sidang skripsi Presiden Jokowi yang bisa divalidasi secara publik. Apakah ini normal? Kita sedang berbicara soal seorang presiden, bukan mahasiswa biasa. Maka wajar jika publik meminta pembuktian yang lebih terbuka dan kredibel. Dalam kasus-kasus kontroversial di negara lain, banyak tokoh publik yang bersedia tampil bersama dosen dan rekan kuliahnya untuk mengakhiri spekulasi. Mengapa tidak dilakukan hal yang sama di Indonesia? Dan disinilah pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Mengapa dosen pembimbing dan saksi akademik dalam kasus ini? Kalau memang semuanya ada dan nyata, kenapa tidak dimunculkan bersama bukti otentiknya untuk mengakhiri semua tuduhan? Apakah ini soal lupa, soal takut, atau ada sesuatu yang memang tidak ingin dibuka ke publik? Jika kita tidak bisa menghadirkan saksi akademik yang konkret dan bisa diverifikasi, maka narasi resmi akan terus dipertanyakan. Dan pada titik ini, yang dipertaruhkan bukan hanya nama presiden, tapi juga marwah lembaga pendidikan dan integritas negara di mata rakyat. Keempat, jika pemerintah enggan membuka tabir ini secara penuh, maka sudah semestinya Dewan Perwakilan Rakyat turun tangan. Bukan untuk mencari sensasi politik, tapi untuk menjalankan fungsi pengawasan konstitusional yang memang menjadi tugas mereka.
Salah satu langkah konkret yang bisa diambil adalah membentuk tim pencari fakta atau bahkan panitia khusus, pansus, untuk menyelidiki keabsahan ijazah Presiden Jokowi secara resmi dan terbuka. Kenapa ini penting? Karena kita sedang membicarakan legitimasi formal seorang presiden. Ini bukan isu remeh seperti honor artis atau bansos yang tertunda. Ini soal keabsahan dasar hukum pencalonan presiden yang jika tidak terbukti valid bisa berdampak sangat serius secara politik, hukum, bahkan sejarah. Selama ini DPR telah membentuk pansus atau TPF untuk banyak isu, bahkan untuk persoalan yang jauh lebih ringan. Tapi mengapa ketika menyangkut persoalan sepenting ini, parlemen justru diam, gamang, atau bahkan ikut membela tanpa data? Apakah DPR sudah kehilangan daya kritisnya? Atau memang ada kekuatan yang membuat lembaga ini tak lagi berani menyuarakan keraguan publik? Padahal, jika DPR bersikap jernih dan netral, pembentukan TPF justru bisa menjadi jalan tengah yang menyejukkan. Dengan melibatkan para pakar hukum, ahli dokumen, akademisi, dan auditor independen, masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang transparan dan objektif. Kalau hasilnya memang menunjukkan keaslian ijazah, maka spekulasi bisa dihentikan. Tapi jika ditemukan kejanggalan, negara masih punya waktu untuk bertindak berdasarkan hukum. Di titik ini, pertanyaan reflektifnya menjadi sangat serius. Kalau DPR berani membentuk pansus untuk kasus-kasus kecil, kenapa justru diam dalam isu besar seperti ini? Apakah anggota dewan kita benar-benar bekerja untuk rakyat, atau hanya patuh pada kepentingan partai dan kekuasaan? Dan jika DPR gagal menjaga akuntabilitas presiden, siapa lagi yang bisa diharapkan menjadi benteng terakhir demokrasi? Diamnya DPR dalam isu sebesar ini hanya akan menambah daftar kekecewaan publik terhadap wakil rakyat. Dan lebih dari itu, menurunkan wibawa lembaga legislatif yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif. Kelima, setelah semua upaya transparansi dan audit ilmiah serta pengawasan dari DPR, langkah terakhir yang tak kalah penting adalah membuka ruang hukum yang jujur, netral, dan bebas dari tekanan politik bagi siapapun yang ingin menggugat atau menguji keabsahan ijazah presiden. Negara harus memberikan akses yang adil dan terbuka kepada lembaga peradilan untuk menyelesaikan polemik ini secara hukum, bukan dengan cara mengkriminalisasi atau mengintimidasi pengkritik yang hanya menuntut kejelasan. Kalau demokrasi benar-benar sehat, maka ruang dialog dan kritik, bahkan terhadap hal yang paling sensitif sekalipun, harus dijaga. Bukankah pertanyaan soal ijazah ini muncul justru dari keresahan rakyat yang ingin memastikan pemimpinnya berintegritas? Bukan dari niatan mencari gaduh, melainkan dari keinginan memperoleh kejelasan dan keadilan. Namun, kenyataannya yang sering terjadi adalah kritik disamakan dengan hoaks. Penggugat dituding sebagai pengacau, dan orang yang mempertanyakan dipojokkan seolah anti negara. Ini jelas bukan ciri negara demokrasi yang terbuka dan menghormati hak sipil. Justru sebaliknya, jika ruang kritik terus dikekang dan jalur hukum dikunci, maka kita tidak jauh beda dengan negara otoriter yang anti kebebasan berpendapat. Maka pertanyaan reflektif terakhir yang harus kita renungkan bersama adalah, jika ruang hukum tidak terbuka dan netral, lalu bagaimana rakyat bisa mempercayai sistem keadilan? Apa bedanya kita dengan negara yang membungkam suara rakyat? Dan sampai kapan kita akan membiarkan persoalan yang sedemikian penting ini terus mengendap tanpa penyelesaian? Akhirnya, penyelesaian yang sebenarnya tidak rumit, dari mulai transparansi dokumen, audit ilmiah, kesaksian akademik yang jelas, pengawasan legislatif yang tegas, sampai ruang hukum yang adil dan terbuka. Jika semua ini dijalankan, maka kasus ijazah Presiden Jokowi bukan hanya bisa dituntaskan, tapi juga menjadi contoh bagaimana sebuah negara demokrasi yang sehat bekerja secara jujur dan bertanggung jawab. 5 cara ini sebenarnya sangat sederhana jika memang tidak ada yang disembunyikan. Tapi jika semuanya terasa sulit, lambat, atau malah ditutup-tutupi, publik justru semakin curiga. Maka pertanyaannya, apakah negara benar-benar ingin menyelesaikan kasus ini? Atau justru sengaja membiarkannya menggantung karena takut pada jawaban yang sebenarnya? Monggo yang mau menanggapi silahkan tulis dalam komentar. Mari kita berdiskusi. Untuk tujuan demi masyarakat. Kami bukan Rasulullah sendiri, bukan Respensi Amirar sendiri, bukan Tifa sendiri, bukan Egy Sujana sendiri, bukan juga bukan Menteri Royani sendiri, tapi kita bergerak atas nama masyarakat. Satu kata yang terakhir yang penting adalah kejujuran. Dan kalau memang kejujuran itu tidak bisa diungkap di sini, ya, memang kami rela untuk melakukan ini semua, dan insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita semua. Terima kasih.